Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan ya, mensimulasikan bagaimana caranya mahasiswa itu mengakses link atau laman LMS padaku.ac.id. Untuk langkah awalnya, kalian pastikan kalian masuk ke laman LMS padaku.ac.id seperti ini ya, sehingga akan muncul halaman gambaran tampilan awal LMS STKIP Padaku seperti ini tampilannya. Lalu kalian masukkan username kalian ya, masukkan username-nya dan masukkan passwordnya, lalu login. Nah, setelah login, di sini tampil ya, tampilnya seperti ini. Untuk melihat mana saja mata kuliah yang sudah masuk di LMS kalian, itu kalian bisa lihat di My Kursus ya. Atau misalkan kalian tidak paham untuk bahasa Inggris, kalian bisa mengubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal klik di sini, ketik di sini, lalu ubah ke Indonesia. Dan bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini daftar kursusku, ini daftar mata pelajaran yang sudah masuk di LMS kalian. Ada administrasi pendidikan, akuntansi BA 3F, makro, lalu KP atau kurikulum pembelajaran. Lebih jelasnya kalian bisa tarik ke bawah dan di sini akan ada tampilan gambaran kursus yang ada di LMS kalian yang sudah menggunakan LMS. Mata pelajaran apa saja nih, di sini ada contohnya ya. Di sini ada administrasi, akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Ini baru ada 5 ya yang sudah menggunakan LMS. Nah, silahkan ketika nanti pada waktunya, misalkan sudah jam mata kuliahnya, saya contohkan di sini, misalkan contoh akuntansi biaya ya. Kalian masuk, klik ke mata kuliah atau kursusnya, bisa di sebelah sini di tombol navigasi ini, atau boleh juga mengklik di sini. Nah, kita akan coba di sini ya. Saya akan mencontohkannya. Maka klik ini. Nah, ini bisa menggunakan itu atau kalian pun bisa ke kursus ya. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, dari sini pun kalian juga bisa mengaksesnya. Kita klik contoh akuntansi biaya yang akan kita demokan pada hari ini. Nah, ini adalah isi dari mata kuliah akuntansi biaya. Tampilannya seperti ini ya. Ini contohnya. Di sini ada RPS yang bisa kalian unduh ya untuk kalian pelajari, bahwa dalam satu semester ini akan mempelajari apa saja, itu ada di dalam RPS tersebut. Lalu ada presensi. Presensi ini adalah kehadiran ya, atau absensi. Absensi mata kuliah akuntansi biaya. Nanti ketika sudah waktunya, kalian bisa mengklik presensi. Dan di sini ada pertemuan. Nah, ini pertemuan. Pertemuan ini belum bisa diklik. Kenapa belum bisa diklik? Karena belum waktunya. Nah, di sini ada buka, dapat dibuka atau buka ya, itu pada tanggal 7 jam 8. Karena berhubung di sini belum pukul 8 tepat ya, maka link pertemuan satu ini belum bisa diakses. Jadi masih tidak muncul ya ininya, gambarnya kalau kalian lihat tidak jelas, tidak nampak jelas, itu karena belum saatnya kalian mengakses pertemuan satu, karena belum waktunya mata kuliah akuntansi biaya dimulai. Jadinya tidak ada gambar tangan seperti ini. Kalau ini kan bisa ya. Nah, untuk presensi pun itu tidak bisa diakses terlebih dahulu. Kita buktikan ya. Presensi. Nah, sekarang tanggal 7. Sesi pertama tanggal 7. Nah, ini terlihat ya. Ketika kita akan mengklik tanggal 7 tidak dapat diklik. Ya, kenapa? Karena ya belum waktunya ya. Di sini menunjukkan dimulai pukul 8 pagi sampai pukul 9. Sehingga kalian belum dapat mengisi absensinya karena belum waktu jam mata kuliah. Jadi dengan dengan adanya LMS ini itu lebih tertib administrasi ya. Jadi kalian tidak bisa masuk ke mata kuliah ini dengan begitu saja. Jadi ada aturannya. Aturannya sesuai dengan jam mata pelajaran yang sudah diberikan oleh masing-masing prodinya. Kalau untuk mata kuliah akuntansi biaya, misalkan ya di sini saya contohkan jam 8, berarti kalian hanya bisa mengakses dari pukul 8 saja di tanggal 7.
nanti kalau sudah jamnya itu pasti dapat mengisi absensi seperti itu ya. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah contoh halaman di mata kuliah akuntansi biaya. Kalau kalian mau kembali ke dashboard, itu kalian tinggal pilih ke dashboardnya, ke halaman awal atau tampilan awal LMS kalian. Ini tampilannya seperti ini. Sambil menunggu pukul 8 ya, saya akan menjelaskan kembali. Nah, di sini di bars paling kanan itu ada beberapa keterangan di sini ya. Kalau ini namanya adalah ada tugas yang harus kalian, ini keterangannya menunjukkan bahwa ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, dimana tenggang waktunya itu pada tanggal 9, hari Jumat tanggal 9 itu ada tugas yang jatuh tempo yang harus sudah dikumpulkan ya. Ini ada keterangannya akuntansi biaya kelas 3F ya. Itu ada tugas yang harus kalian kerjakan dan silakan nanti kalian bisa buka ya. Buka dan nanti harus kalian isi. Lalu untuk di bawahnya ini ada pengguna, kalian bisa melihat ya siapa saja yang sedang menggunakan LMS yang sedang online. Nah, di sini berhubung tidak ada ya, hanya saya saja sebagai pengguna mahasiswa di sini. Lalu di sini ada kalender. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini sudah ada ya keterangannya bahwa tanggal 6 kemarin itu ada mata kuliah akuntansi biaya, tanggal 7 ada presensi contoh ya demo akuntansi biaya, lalu nanti tanggal 8 ya ini ada mata kuliah ekonomi, kehadiran mata kuliah teori ekonomi makro. Nah, ini bisa kalian nanti tanggal 8 silahkan. Tanggal 9 itu ada tugas jatuh tempo ya, itu akuntansi biaya. Lalu tanggal 13 akuntansi biaya lagi mata kuliahnya. Lalu tanggal 15 ini ada kuliah teori ekonomi makro. Jadi kalender di sini ini sebagai pengingat kalian bahwa nanti kalian bisa melihat ada apa nih di tanggal 13. Oh, ternyata ada mata kuliah akuntansi biaya. Tanggal 15, oh ada kuliah ekonomi makro. Jadi lebih sistematis dan terstruktur ya, lebih terarah dan lebih mudah sebetulnya ya dalam penggunaan LMS ini. Kalian diingatkan juga, di-remember juga oleh kalender di LMS bahwa akan ada kuliah pada tanggal segini dan segini. Sehingga kalian tidak bisa lagi mengelak kalau tidak bisa lagi beralasan apapun ya, karena sudah sangat mudah sekali difasilitasi oleh LMS ya, mulai dari absensinya ya, jangan sampai kalian telat untuk mengisi absensinya. Nah, di sini acara mendatang nih. Ini penjelasan atau penjabaran dari kalender. Acara mendatang ada akuntansi biaya di pukul 7.30 sampai 8 misalnya. Ini acara mendatang untuk tanggal 13 dan seterusnya. Nah, ini kehadiran, ini ada keterangan presensi akuntansi biaya 3F tanggal 13, ada tugas ruang lingkup analis ekonomi makro. Nah, ini sudah ada keterangannya, itu lebih mudah. Nah, ini sudah pukul 8 ya. Kita kembali ke My Kursus ya, boleh lewat sini. Kita masuk ke demo akuntansi biaya, ke contoh AKB. Nah, ini sudah, lalu kita, nah kalau sudah tanggal jam 8, kita lihat perbedaannya. Nah, ini sudah bisa diklik ya, sudah rubah. Kalau tadinya hanya kursor saja seperti ini, tapi sekarang sudah ada gambar tangannya yang menandakan boleh diakses ya. Kita terlebih dahulu, saya ingatkan sebelum kalian menjelajah kemana-mana, setelah kalian masuk ke mata kuliahnya, kalian langsung klik presensi, karena sistem ini tidak bisa dibohongi ya. Kalau lebih dari 20 menit, itu kalian pasti akan dianggap telat atau tidak hadir, atau kehadirannya dialpakan seperti itu oleh sistem. Karena kalau sistem tidak bisa ditolerin ya. Kalian klik presensi terlebih dahulu. Nah, setelah klik presensi, kalian pilih, sekarang kan tanggal 7 ya. Nah, ini di sini ada ajukan kehadiran. Kalian klik ajukan kehadiran. Nah, lalu kalian klik present atau hadir ya.
Kalau ini hadir, ini telat, ini absen, itu tidak hadir. Jangan klik lesson atau hadir, lalu simpan perubahan. Oke, nah baik, ini sudah ya, ini keterangannya kalian sudah present atau sudah mengisi absensi, artinya present itu kan hadir ya, hadir di pertemuan mata kuliah akuntansi biaya. Nah, setelah mengisi presensi, kalian bisa kembali ke sini, ke contoh ke kursusnya ya. Boleh ke kursusnya contoh akuntansi biaya. Boleh lewat sini ataupun boleh kalian di sini kliknya. Maaf, nah seperti ini. Oke, maaf sebentar. Oh, kembali. Maaf. Sebentar. Nah, contoh AKB. Nah, setelah kalian tadi mengisi presensi ya, setelah diisi presensinya, kalian boleh mengklik yang ini, presensi ini ya, atau boleh ke sini back ya, ke contoh AKB, atau klik mata kuliahnya. Setelah itu kalian baru mengakses pertemuan 1 ya, sesuai dengan pertemuannya ya. Kalau misalkan sekarang ini baru pertemuan 1, kalian mengklik atau mengakses pertemuan 1. Di sini di pertemuan 1 terlihat ya. Silahkan, ada keterangan, silahkan simak video pembelajaran di atas. Nah, kalian silahkan simak dengan cara mengkliknya. Nah, ini akan langsung diarahkan linknya ya. Linknya akan langsung diarahkan seperti ini. Oke, nama saya sudah ya. Kita anggap sudah untuk kita anggap sudah melihat linknya. ketika mengikuti Lalu setelah pertemuan kedua. Nah, lalu setelah sudah kalian mengakses materinya ya, sudah melihat, sudah menyimak ya, kalian back kembali. Nah, back kembali seperti ini. Boleh juga kalian dengan cara kalau misalkan tidak mau rubah ya, kalau misalkan kalian menggunakan komputer, bisa klik kanan lalu open link new tab ya, new tab seperti itu. Sehingga nanti untuk memudahkan kalian tidak hilang halaman ininya ya, karena biasanya itu akan membingungkan. Nah, boleh kalau setelah kalian tutup jendelanya, lalu di sini kalau kalian sudah selesai melihat video pembelajaran, itu akan nampak statusnya bahwa kalian selesai melihat. Kalau kalian tidak mengkliknya, maka statusnya itu kalian dianggap belum melihat video pembelajaran. Setelah lihat video pembelajaran tersebut, kalian lihat di bawahnya, oh ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada keterangan bahwa jatuh tempo tugas tersebut adalah hari Sabtu tanggal 10 ya, sampai dengan pukul 00. Itu adalah jatuh tempo atau batas akhir pengumpulan tugas. Nah, bagaimana cara melihat tugasnya? Kalian tinggal mengklik saja. Di sini ada keterangan kerjakan tugas di bawah ini atau di atas ini ya. Kalian tinggal klik tugasnya, kalian lihat tugasnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian sudah melihat itu pasti akan berubah kembali selesai melihat. Nah, di sini kalian bisa mendownload tugasnya ya. Di sini kalian klik yang ini, download ya. Akan otomatis secara otomatis akan mendownload tugasnya. Kalian baca dengan baik-baik kapan jatuh temponya tanggal 10. Nah, kalau sudah di-download, kalian bisa buka ya tugasnya seperti apa. Kita buka tugasnya. Bentar. Nah, ini tugasnya, tugas akuntansi biaya, tugas 1 ya. Nanti kalian boleh kerjakan ya, boleh kerjakan secara di bawahnya, kalian tulis jawaban ya. Kemudian nanti setelah kalian, misal kalian kerjakan ya, boleh kerjakannya di lembar baru atau di bawahnya, misal tergantung perintah yang diberikannya ya, jawaban misalkan. Nah, misalkan sudah diisi lalu save.
Nah, lalu bagaimana untuk mengirimkan tugas yang sudah kita kerjakan? Nah, kalian tinggal mengirimkannya, meletakkannya di sini. Dan di sini ada tambahkan pengajuan atau tugas laporan. Kalian klik. Kalau kalian belum mengirimkannya, kan ada keterangan Anda belum mengirimkannya. Nah, sekarang kalian kirimkan dengan cara mengkliknya. Nah, lalu di sini terlihat ya pengiriman berkas. Kita kirim misal contoh kita kirim tugas yang tadi misalkan ya. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tipe formatnya ya. Tipe file yang diterima itu hanya dokumen, tipe dokumen ya, semuanya tipe dokumen baik itu PDF maupun dokumen Microsoft Word itu bisa. Nah, setelah di-upload di sini kalian tinggal simpan perubahan. Nah, maka di sini ada keterangan bahwa kalian selesai untuk membuat pengajuan atau kalian selesai mengirimkan jawaban atau mengirimkan tugas. Nah, di sini setelah kalian mengirimkan tugas itu akan berubah. Nah, di sini Anda masih bisa membuat perubahan pada pengajuan Anda karena waktu jatuh temponya itu kan tanggal 10 ya, sekarang masih tanggal 7. Jadi kalau misalkan kalian ragu dengan jawabannya, kalian boleh mengeditnya ya, atau menghapus pengajuan dan diedit ulang atau diajukan kembali. Kalau misalkan kalian mau merubah jawabannya, kalau sudah fix ya, kalian kalau sudah percaya diri dengan jawaban tugas kalian ya, kalian tidak usah merubahnya. Langkah selanjutnya ya kalian tinggal kembali ke dashboard karena sudah selesai. Seperti itu. Kalau untuk memastikannya kita lihat kembali ya. Nah, ini kalian bisa melihatnya. Nah, semuanya ada keterangan selesai lihat ya, pertemuan 1 beres, kalian sudah melihat videonya, tugasnya juga selesai dilihat dan selesai dikirimkan pengajuan tugasnya. Tinggal menunggu nilai dari dosen tersebut. Nah, itu mungkin ya sedikit tutorial atau sedikit simulasi penggunaan akun LMS untuk mahasiswa. Kalau sudah, kalian boleh untuk mengklik keluar. Seperti itu untuk penggunaan LMS-nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham mengenai penggunaan akun LMS padaku.ac.id karena ini merupakan sistem yang sangat berguna ya, yang sangat memudahkan kalian untuk mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.